أعوذ بالله من الشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا وحدنا بنعمة الإيمان في الدين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Para pecinta YouTube yang saya hormati, mohon izin adalah kita pada kesempatan yang baik ini Allah menggerakkan hati saya dan kesadaran saya. Salah satu upaya kita sama-sama thalabul ilmi atau balighu walau kana aya, tentu kita laksanakan dengan ikhlas, karena menurut saya mencoba sholat keliling perlu kiranya saudara-saudara kita atau umat Islam pada umumnya yang masih kurang, masih diri kurang, mari kita sama-sama sharing pada kesempatan ini agar kita beragama sesuai dengan yang diperintahkan dan sesuai yang dicontohkan pula, tapi jangan jadikan masalah hilafiyah atau berdasarkan paham-paham, pendapat-pendapat. Memang tidak ada yang sempurna termasuk saya, maka yang saya coba memberikan informasi atau kita bahas masalah membaca surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu. Ada yang membaca mulai dengan Fatihah, ada dengan baca Fatihah mulai dengan basmalah, ada yang tidak. Tapi bukan untuk dipersoalkan, untuk memberi pemahaman supaya tidak saling membid'ahkan atau menyalahkan atau menjustis saudara-saudara kita. Itu dilarang oleh agama itu. Nah itu sekali lagi saya terpanggil Nah, umat Islam terbesar di Indonesia ini menganut mazhab Syafi'i. Ada, walaupun ada 2 organisasi besar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah, tapi sudah selesai ya. Tapi belakangan ini ada muncul kelompok-kelompok padahal dilarang, kita harus suruh bersatu karena hal-hal kecil, gara-gara baca bismillah, gara-gara nggak baca bismillah. Tapi saya riset, saya tanya kenapa Ustadz nggak baca bismillah, nggak dicontohkan katanya itu. Tapi nggak sedebat. Kenapa Anda baca bismillah, kan dicontohkan. Jadi Fatihah itu 7 ayat, tapi ada mulai dengan basmalah, paham Imam Syafi'i. Kalau Maliki memang tidak membaca bismillah, tidak hitung dari itu. Tapi kita kan bukan warga sana, bukan kelompok sana. Di sana rame-rame mayoritas paham imamnya itu. Kalau kita Imam Syafi'i, oke lah. Nah, ada 2 sistem. Terutama para imam, bahkan secara individu dalam sholat. Pertama baca bismillah.
Ada saya ketemukan imam baca bismillah, ya, jahar maksudnya dihitung dari bismillah, berarti kalau dia jahar, ya. Ketika ayat ke-7 dia berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti di situ. Padahal secara hukum qiraah adalah di situ tuh huruf la, ya. Itu ayat nggak bisa nggak boleh berhenti. Kalau baca Quran untuk MTQ apa itu udah salah besar itu. Itu menurut hukum fikih atau hukum qiraah. Harusnya langsung karena Fatihah itu 7 ayat. Itu satu. Sistemnya satu. Ntar kita sama-sama kaji nanti. Yang kedua tidak dihitung dari basmalah membaca Fatihahnya. Tersendiri basmalahnya itu. Maka disirkan, tidak disuarakan, hanya imam atau kalau sudah berimam, ya hanya imam yang didengar sendiri, atau kita sholat sendiri, ya nggak mau mulai dengan bismillah langsung alhamdulillah. Nah, mari kita uji materi ini. Kita hitung dari basmalah. Nah, Nabi Rasulullah SAW, para sahabat, saya ceritakan sebentar, membaca bismillah. Nah, walaupun ada riwayat hadis, ya, nah, itu saya tidak yakin, ya. Nggak apa-apa dicap kayak apa, karena cuma satu orang punya pendapat itu, mayoritas dong jujur bahwa Nabi membaca basmalah, berarti dihitung dari basmalah. Dan faktanya setiap surat di Quran mulai basmalah, kecuali ada 2 surat kalau tidak salah yang membatalkan perjanjian antara, ya, sahabat Nabi dengan orang-orang yang murtad. Itu dimulai dengan bismillah, ada di Quran, tinggal cari aja lah. Nah, tapi Rasulullah SAW, para sahabat ketika sholat mulai basmalah, itu mayoritas paham, ya, mazhab. Kemudian apalagi Syafi'i itu. Kemudian yang kedua tadi, ya, dari mulainya timbul dari mana, itu sejarah awal juga, sejarah setelah Rasulullah SAW meninggal, para sahabat sudah yang lain meninggal, tinggal Sayyidina Ali ini, ya, saat Khalifah Sayyidina Ali itulah, ya, karena ada salah satu sahabat Rasulullah, Muawiyah itu sahabat Rasulullah, tapi dia memang mempunyai karakter yang masih, Yahudi, ya. Kalau sekarang kita kenal Yahudi, kalau dulu jahiliyah, mau menang sendiri, mau termasyhur dia walaupun melanggar. Itulah mulai nggak membaca bismillah itu, kalau menurut riwayat saya, guru-guru saya begitu terangkannya, ya. Dosen-dosen saya tanya begitu terangkannya, dan saya diberi buku, ya, kitab membahas itu. Nah, jadi zaman Muawiyah, lalu memang mulai kacaunya di situ, zaman Abbasiyah dulu, sampai, ya, sejarahnya dulu menimbulkan paham Wahabi itulah. Sampai sekarang Saudi Arabia mengandung paham itu. Nah, karena di Indonesia ini saya ke sana kemari mengamati, ada memang banyak sekali paham Wahabi, bahkan saudara kita yang lain juga ada kelompok lain. Kayaknya nggak usah dimasalahkan, ya.
walaupun mereka melewati batas mengkafirkan orang dan sebagainya, nggak usah diekspos lah. Kembali ke sistem tadi. Tapi kalau berhenti di ayat ke-7 itu, ulangi lagi. Misal, Siratal ladzina an'amta alaihim. Tadi kan mulai dihitung dari bismillah. Nah, berarti udah 7 ayat itu. Nah, udah 7 ayat itu. Nah, kalau sambung kan belum selesai ayatnya itu seharusnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 8 ayat. Jujur nih. Terbuka aja kita. Ini gak usah debat. Jadi kalau baca bismillah jangan berhenti di situ. Nah, gini ada saya jumpai ada yang berhenti, apa tahu apa enggak, saya wallahu alam tidak menyalahkan juga. Kemudian ada yang sistem pertama, sistem kedua, ya, ini ijma ulama ini supaya kita enggak apa sih ribut-ribut, tidak dihitung dari basmalah. Nah, sebagaimana dari kita Wahabi, ya, dari kita yang kelompok lain saya nggak sebutlah ya, karena ada di Indonesia ini nggak sampainya apalah saya. Mereka sir bismillah, contoh ya, penjelasan lah dulu. Dia berhenti di ayat apa, tidak berhenti di ayat ke-7 ya, nggak dibagi ya. Walaupun tanda huruf la di situ nggak boleh berhenti sebenarnya, saya katakan tadi. Misal ada 2 cara membaca saya tentang sistem yang kedua ini. Yang pertama tadi kan cuma 1, sekarang supaya jelas. Sir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. 5. Syiratal ladzina an'amta alaihim. 6. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau enggak berhenti hanya 6 ayat yang dibaca. Tapi kalau berhenti di ayat ke-6 itu dihitung ayat ke-6 ya. Berarti pas 7 ayat. Misal Siratal ladzina an'amta alaihim 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru pas 7. Kan fair kan? Ini bisa didebatkan itu. Terutama imam, bahkan kita yang sholat sendiri wajib tahu hukumnya, itu tuh hukumnya, belum ilmunya itu. Nah, karena kajian Fatihah itu nggak bisa sebentar, setahun 2 tahun nggak cukup itu ya. Mulai kenapa bismillah, kenapa huruf ba, kenapa nggak alif, kenapa nggak huruf lain. Nah itu pada kesempatan yang lain nanti insya Allah kita saling sharing lagi. Jadi pertama kalau bismillah dijaharkan berarti dihitung bismillah itu. Hitung sebagai ayat pertama. Misal para pemirsa atau para pencinta HP ini coba hitung, saya baca Fatihah ini. Yang mulai ayat pertama
basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 7. Tapi kalau berhenti pada ayat ke-6, pada ayat ke-7 tadi dibagi 2, berarti udah 8 ayat yang dibaca. Nah, itu. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hanya 6 ayat. Tapi kalau kita sampai ihdinas siratal mustaqim, ayat ke-5. Ihdinas siratal mustaqim itu. Kalau tidak baca bismillah itu ayat ke-5 itu. Ayat ke-6-nya kalau enggak berhenti ya. Hanya 6 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalau berhenti di situ 6. 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru. Tapi kalau enggak berhenti itu mulai itu ayat ke-5. Fatihah enggak dihitung, enggak baca basmalah tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Ke-5. Ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 pas. Tapi luar biasa Islam tuh solusi, jalan keluar yang terbaik, yang termulia, yang terindah. Ngapain cecok-cecok, berdebat-debat? Cari saja ilmunya, ya selesai sudah. Indah Islam itu. Nah, khusus imam memang saya jangan tersinggung ini ya. Saya sendiri masih jauh. Tapi ada juga nih saudara kita. Untuk dirinya sendiri aja kurang pas suaranya, bacanya berani jadi imam tuh. Kecuali terpaksa lah ya. Karena indah, Islam itu indah. Bagaimana didengar sama orang di luar masjid atau musola itu? Siapa sih yang imam itu? Kan kasihan nanti jadi fitnah lah, jadi macam-macam lah nanti. Atau banyak orang kurang pas di dalam sholat itu. Karena imam dia harus diperhatikan juga, jangan nggak boleh lah kita. Itulah jagalah keindahan itu.
keindahan Islam itu jangan sampai nggak indah, belum lagi dengar orang. Ya, maka ada syarat imam itu. Ya, itu orang-orang yang berilmu dulu, alimun. Kalau Imam Al-Ghazali katakan, siapa orang berilmu itu, siapa yang alimun itu. Beliau mengatakan orang-orang yang alim, orang berilmu itu dia tahu dirinya, dikenal dirinya, dia tahu Tuhannya, dikenal Tuhannya, dalam arti keilmuannya. Ya. Jadi rajulun yadri wa yadri gitu. Nah, ada juga hadis yang kedua, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Dia tahu. Ya, hanya untuk batas dirinya saja itu. Apakah suaranya, apakah bacaannya. Ya, nggak boleh ada rasa rasa di situ lah, oh batas saya segini, kemampuan saya segini. Ya udah. Kecuali terpaksa. Ada ya tingkat keilmuan itu, tingkat ya, keilmuan. Ada juga orang yang tidak tahu sama sekali. Ya. Rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Tapi ada yang tahu, yang tahu, yang tapi ya, dia ikut-ikutan hanya berdasarkan mendengar, melihat, tidak tahu ilmunya. Ini jadi ngaji kuping nih ceritanya, nggak mau mengkaji kepada ahlinya itu ulama pewaris. Di ulama pewaris itulah kalau mau mengkaji yang sebenarnya dan pengetahuannya supaya hadis fikih, ya di ulama-ulama yang fikih, ulama-ulama syariah lah. Ya. Terlalu jauh tuh nanti pembahasan lain. Kembali ke laptop tadi, supaya kita tidak saling menyalah-nyalakan. Kan ada orang, saya kenapa kan di depan rumah itu sholat masjidnya ada. Ya orang Wahabi itu, orang ini itu, ini jangan itu. Gara-gara tidak membaca bismillah. Kalau kita tahu ya oke saja. Seperti saya flashback ya. Pernah Imam Masjidil Haram, ya, Imam besar Masjidil Haram datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Imam Sudais itu. Dia baca bismillah. Tapi dia imam di Masjidil Haram, dia nggak baca bismillah. Kenapa? Wahabi. Bisa tembak mati dia itu oleh pemerintah kerajaan Saudi, karena mereka memperlakukan hukum Wahabi di sana. Maka tidak dibaca bismillah. Tapi ada juga yang berani baca. Ada. Saya lihat di sana. Ada imam yang baca bismillah itu. Kesempatan lain yang saya sebutkan namanya. Jadi nggak jadi soal. Barangkali pembahasan sistem bacaan tadi, ya kalau yang lain-lain, karena Fatihah ini nggak cukup sehari, bahkan setahun. Pengalaman saya bisa 4 tahun tuh, itu pun luar biasa. Gara-gara huruf ba saja itu, waduh. Demikian yang saya dapat sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dibantu melalui ya, tabayun, bukan digibahkan, karena anda yang rugi bukan saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.